Pak Bupati sendiri yang menyatakan bahwa IKAS Pensangi adalah role model yang perlu ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Karena niat saya kan mencalonkan untuk jadi anggota dewan, saya ingin memberikan kontribusi, ingin punya legacy. Gitu, sebagai putra daerah selama ini di kota gitu ya. Ya saya pulang ke Kuningan, maaf ya, memang sudah ada perubahan. Tapi kalau Kuningan pengen naik kelas ya tentu harus ada perubahan yang sangat mendasar. Halo Sobat Cikal, kembali lagi di podcast Cikalpedia, Merdeka Berliterasi. Kali ini Cikalpedia kedatangan tamu istimewa yang tentu orang ini fokus terhadap sosial, pendidikan, dan sebagainya lah, aspek lainnya gitu. Dia selaku Ketua Ikatan Alumni SMPN 1 Lebakwangi yang disebut-sebut memang sudah banyak juga kontribusi terhadap masyarakat dan lembaga sekolah. Selamat datang Pak Ketum. Selamat datang. Selamat sore. Selamat sore dong Pak. Selamat sore. Oke, udah lama nih Pak di Ketua IKAS Pensangi? Ya, saya sekarang di tahun keempat di periode pertama berdiri Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Lebakwangi. Berdirinya 1 Maret 2023. Gitu, dan akan berakhir 1 Maret 2026. Oke. Nama Pak, nama lengkap Bapak apa nih? Sampai lupa Pak. Kalau nama lengkap saya itu hanya satu kata. Hanya satu kata. Sunarto. Tapi panggilan akrabnya Toto gitu. Toto, oke. Aktivitas atau kesibukan di mana ini Pak? Saya kebetulan baru pensiun ya. Iya. Tahun 2025. Sebelumnya saya bekerja di industri di asuransi. Asuransi kerugian di Jakarta. Oke. Tapi kayaknya rela bolak-balik ya untuk SMP 1 Lebakwangi ya Pak? Oh ya, ini kan satu amanah ya dari teman-teman para alumni. Saya ketika didaulat menjadi ketua umum Ikatan Alumni ini, bahwa saya tidak ingin hanya sebuah nama gitu loh. Banyak sekali organisasi-organisasi sosial atau paguyuban masyarakat ketika sudah dibentuk ya sudah tidak ada aktivitas. Saya tidak ingin itu gitu. Maka ketika IKAS Pensangi berdiri, saya bertekad bahwa kehadiran IKAS Pensangi itu memberikan kontribusi gitu ya. Baik untuk alma mater maupun untuk alumni maupun untuk masyarakat yang ada khususnya yang ada di domisili kami ya di Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Maleber. Ini sejarahnya gimana sih Pak gitu? Kok bisa terbentuknya satu paguyuban yang memang konon katanya sih mengumpulkan uang sampai 1 M ya Pak untuk kemaslahatan umat dan masyarakat lah gitu. Iya. Gimana itu Pak sejarahnya sih bisa terbentuk adanya IKAS Pensangi itu gitu? Ya latar belakangnya begini. Ketika tahun 2018-2019 pihak sekolah membentuk kepanitiaan karena memang ingin punya masjid di sekolah itu. Lalu dari mana sumber dananya? Maka pihak sekolah menghubungi alumni-alumni yang memang sudah ada kontak gitu ya. Nah itu ya alhamdulillah 2018 pertengahan gitu dimulai dan 2019 selesai. Itu 1,2 miliar pembangunan masjid tersebut dan selesai, dan itu pendanaannya di 90%-an itu dari alumni dari berbagai angkatan. Berarti pas waktu kepala sekolahnya siapa nih Pak? Ya, itu waktu kepala sekolahnya saya lupa ya. Yang waktu ngebentuk IKAS Pensangi waktu itu? Kalau membentuk IKAS Pensangi sih Pak Surya dengan Pak Dede. Yang sekarang di Kabin SD. Ya, beliau melihat
bahwa ini potensi ya. Mm-mm. Dan alumni sudah terkondisikan di mana tinggalnya, di Oke. mana domisili pekerjaannya. Iya. Di data tuh sudah lengkap. Mm. Maka Pak Surya dan Pak Dede menginisiasi membentuk ikatan alumni. Oke. Ketika setelah masjid selesai gitu kan. Namun keburu Covid 2020-2021 kan, baru bisa dilaksanakan pembentukan IKA ini di 2023. Dan kita langsung di 2023 kita mengadakan reuni akbar 55 angkatan. Oh iya iya iya. Itu biasanya kalau reuni itu biasanya setelah lebaran ya Pak? Ya, memang pada saat kondisi itu setelah lebaran. Oke. Dan 55 angkatan itu hadir semua Pak? Tidak semua, namun kurang lebih sekitar hampir 2.000 yang hadir ya di sekolah. Kita adakan di sekolah. Oke. Namun dari berbagai angkatan, terutama angkatan-angkatan yang sudah lama kan, angkatan 68 hadir, 69 hadir, 70, 71 terus gitu ke angkatan-angkatan yang senior-senior pada hadir. Karena mengenang juga ya Pak. Ya, mereka sangat antusias gitu ya. Setelah terbentuk juga ikatan alumni dan adakan reuni akbar, luar biasa itu. Sekarang terakomodir berapa angkatan nih Pak? Kalau angkatan sih semuanya mereka kan semua sampai berarti pada saat berdiri kan 55 angkatan. Iya. Setelah 2023 tambah 3 angkatan berarti 58 angkatan. Yang di ikatan alumni, diwadahi oleh ikatan alumni gitu ya. Dan berarti diawali juga oleh pembangunan masjid ya Pak? Ya, latar belakangnya mendirikan masjid sukses 1,2 miliar. Semua angkatan berkontribusi bahu-membahu, bahkan pihak panitia selalu mengumumkan. Iya. Seakan-akan seperti berlomba. Kan berlomba untuk kebaikan nggak ada masalah gitu kan. Jadi angkatan misalnya angkatan 81 mendapatkan sekian, 82, 70 dan seterusnya. Dari panitia di list dan disebar melalui WA gitu kan. Tapi memang ketika itu juga WA secara ikatan alumninya belum terbentuk, tapi hanya berdasarkan angkatan-angkatan. Akhirnya bersaing tuh. Bersaing gitu. Tadi diawali di masjid berarti ya Pak? Ya. Kemarin juga kebetulan ramai juga nih IKA Pensangi bikin kebijakan baru kan, kayak fun bike kan Pak ya? Iya. Salah satu agendanya lah. Bahkan banyak juga yang ikut terlibat juga kan pesertanya, bahkan sampai ke luar Pulau Jawa ya Pak. Ada yang dari mana Pak? Dari Maluku. Maluku kan ada itu kan? Iya. Itu kan luar biasa itu. Iya. Itu pure inisiasi dari alumni Pak. Betul, karena jadi memang kita kan punya program kerja. Program kerja tentang tentu ada bidang-bidangnya. Jadi saya selaku ketua umum, di bawah saya tuh ada ketua bidang pendidikan, ada ketua bidang wira swasta, ada ketua bidang olahraga dan seni gitu. Iya. Nah, ini semua kita rangkum dalam sebuah program kerja dalam 1 tahun gitu ya. Oke. Nah, kita juga ada ketua bidang pendidikan dan sosial dan dakwah itu ada. Ya. Dan alhamdulillah kami kegiatan yang rutin kita ya, pertama kali IKA berdiri nih, sambil kita menunggu proses legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM ya kan, untuk ke notaris dinotariatkan, terus karena membentuk rekening bank juga harus nunggu resmi gitu kan, sebagai paguyuban yang ada aktenya gitu kan. Nah, kami langkah pertama kali berdiri IKA ini di bulan Maret tuh kita mengadakan alumni peduli. Alumni peduli. Jadi terhadap sesama alumni gitu, karena kan tagline-nya Ikatan Alumni Pensangi itu adalah bersama, bersatu, peduli. Nah, bersama, bersatu, peduli. Ya, bersama, bersatu, peduli. Nah, kita test case di awal berdiri, memang rekening belum ada, maka saya menghimbau kepada alumni kita untuk membantu. Kalau alumni ada yang sakit dirawat, alumni yang meninggal kita akan bantu, dalam arti sebagai bentuk empati ya gitu ya. Dan itu ketika itu selama 3 bulan kita terkumpul 80 juta rupiah. Dan itu yang sakit
siapapun dia, baik alumni yang mapan, alumni yang memang kurang mapan gitu. Ketika dia tidak ada di rumah sakit, kita berikan bantuan 1 juta rupiah. Gitu. Dan itu tiap hari tuh alumni itu yang sakit gitu ya, yang dirawat gitu ya. Terus alumni yang meninggal kita ada takziah gitu kan, keluarga yang meninggal, alumni yang meninggal kita ada takziah atas nama Ikatan Alumni, itu nilainya 1 juta rupiah. Gitu. Oh iya. Kalau yang sakit yang sakit itu 500.000. Nah namun ternyata luar biasa gitu ya, pengeluaran itu tuh besar sekali gitu ya. Akhirnya sambil berjalan izin juga dari Kementerian Hukum dan HAM udah ada gitu kan, kita udah tertera dan notaris segala macam, rekening sudah buka, dan wah ini kelihatannya berat nih gitu. Karena ini alumni bukan 1-2 kan gitu, ribuan kan alumni itu. Maka kita tetapkan yang sakit tidak perlu lagi kita santunin, biar itu menjadi tanggung jawab angkatan. Gitu. Tapi alumni takziah kepada alumni yang meninggal, kepada keluarganya. Itu. Dan itu besarannya juga kita turunkan. Sumber dananya dari mana? Ya sumber dananya dari iuran per angkatan. Per bulan gitu Pak? Per bulan 250.000. Per orang? Enggak, per angkatan. Per angkatan 250.000. Tapi ketika ada alumni yang meninggal kita santunin 500.000. Tidak secara matematik tidak masuk ya. Tidak masuk. Tapi ya itulah, ketika berbuat baik, sedekah, ya ternyata sampai sekarang kami tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Nah itu salah satu kegiatan yang sampai hari ini tetap kita jalankan. Lalu kita juga mengadakan santunan anak yatim gitu ya. Kita mengadakan alumni berkurban. Jadi 4 tahun berjalan program alumni berkurban ketika Idul Adha. Itu kita sudah motong 18 ekor sapi. Di sekolah kita laksanakannya di SMP. Jadi artinya kami menghimbau kepada alumni yang mau berkorban, yuk bersama Ikatan Alumni gitu. Kami mengkoordinir, nanti sapi misalnya harga 21 juta, bisa alumni 7 orang gitu kan. Iya. Artinya kan gini Pak, kadang kan ketika Bapak selaku ketua IKAS Pensangi nih, pasti ada dong gimana caranya satu persepsikan lah semua alumni kan. Kadang kan itu hal yang tersulit Pak. Jadi biasanya kendalanya dalam aspek apa nih Pak? Ya kendala sih ada ya pasti ya. Namun saya dengan teman-teman pengurus, saya bilang secara tagline kan sudah bagus, artinya seluruh alumni memahami kebersamaan, bersatu dan peduli. Nah yang lebih pokok utama tuh kami yang menjalankannya, para pengurus yang mendapatkan amanah. Gitu kan. Saya bilang ke teman-teman pengurus, kita ini organisasi sosial. Jangan coba-coba mencari kehidupan di IKA Pensangi. Tapi bagaimana IKA ini hidup, maka kita harus menghidupi IKA. Nah kita sebagai pengurus, ketika kita menyampaikan program, menyampaikan rencana, tentu kita harus lebih dulu memberikan contoh. Maka saya memberikan filosofi ada 4D. Apa tuh 4D Pak? Kalau organisasi kita mau jalan, karena organisasi sosial, tidak ada anggaran dari manapun, hidupnya oleh kita. Nah, daek mikir, daek capek, daek gawe, daek mere. Kalau 4 ini ada di pengurus, artinya alumni anggota akan follow kan. Gitu. Tapi kalau kita hanya punya gagasan, punya ide, tapi tidak pernah kita memberikan contoh, ya sudah, tidak akan jalan. Gitu. Jadi istilah bahasa di Jakarta kan NATO. Apa tuh? No action talking only. Hanya ngomong doang kan. Gitu kan. Tapi nggak ada aksinya ya Pak? Nggak ada aksi. Maka saya selalu tekankan kepada teman-teman pengurus. Dan alhamdulillah semua pengurus kompak, paham itu. Berapa sekarang pengurus Pak? Pengurus tuh ada kurang lebih 50. Berarti enggak semua pengurus masuk ke, enggak semua angkatan masuk ke pengurus? Ya. Atau hanya perwakilan aja? Ada beberapa. Nanti kan dari tiap angkatan tuh ada sebagai ketua angkatan, panjangan tangan kita gitu kan. Nanti pengurus memang kita ambil dari beberapa dari perwakilan angkatan. Kan susunannya kita ada dewan pembina. Dewan pembina itu otomatis kepala sekolah.
lalu ada dewan penasehat Heeh. gitu. Setelah dewan penasehat baru ada ketua umum, ada pengurus hariannya gitu. Iya iya iya. Heeh. Selain fun bike Pak, ini Nah, agenda-agenda lainnya tuh kayak tadi disebutkan kan IKAS Pensangi peduli gitu kan. ya, Saya tuh kemarin juga dapat kabar bahwa IKAS Pensangi ini udah punya mobil ya, ambulans nih. betul. Itu awal muasalnya atau pemikirannya atau gagasan yang dibangun oleh pengurus tuh gimana sih bisa Ya, kepikiran bahwa oh ini ambulans ini genting nih ya, untuk masyarakat tuh gitu. betul. Ketika saya tadi kembali, ketika saya diangkat jadi ketua umum IKA tuh saya tidak ingin hanya tinggal sebuah nama gitu ya. Oke. Maka saya harus harus membuat suatu program yang bisa dirasakan. Nah, salah satunya saya melontarkan bahwa kita harus punya ambulan, gitu kan? Karena saya melihat di desa-desa ini tidak semua desa-desa punya ambulan. Satu yang melatar belakangi kenapa saya pengen punya ambulan, gitu kan? Karena di desa-desa hampir semualah tidak ada ambulan gitu ya. Lalu dengan transportasi umum sudah mati di Kuningan ini. Oh gitu Pak. Ya, tidak angkutan umum kan sudah tidak ada. Iya, Yang iya, dulu iya. saya zaman kecil di tahun 70-an, 80-an ketika sekolah di Kuningan, angkot tuh dari berbagai kecamatan Iya, masuk pasti Kuningan masuk kan. Iya, iya. Nah, sekarang tidak ada angkutan umum tuh. Nah, saya bisa membayangkan ketika ada masyarakat yang memang sangat urgent, sangat perlu, dia dalam keadaan kondisi sakit parah, harus ke rumah sakit gitu kan. Nah, tidak ada ambulan kan gitu. Nah, itu yang lalu ide ini saya sampaikan kepada alumni. Ketika kita bulan Juli 2024 ngadain acara alumni gathering di Sunlight di Sunter di hotel. Sekelas yang baru 3 tahun berdiri kegiatan Itu di hotel. tahun kedua itu. Tahun kedua. Tahun kedua. Langsung kegiatan di hotel. Ya, kita ngadakan kegiatan di hotel khusus untuk alumni yang ada di Jabodetabek. Oh, enggak Gitu. semua. Enggak, jadi hanya khusus alumni yang ada di Jabodetabek. Nah, kita kumpul dan itu juga tidak semuanya alumni diminta iuran. Jadi kita sistem lelang aja kepada teman-teman alumni yang memang secara ekonomi ada gitu ya. Yuk kita wujudkan gitu kan untuk lebih ini dengan sesama alumni gitu kan. Iya. Lalu saya sampaikan bahwa ketika saya pidato di reuni akbar, saya punya gagasan ingin punya ambulan. Maka saatnya kita wujudkan. Dan saya bilang, ketika saya pidato di alumni gathering di Jakarta itu, jam 10 tepat, saya bilang, kita ingin punya ambulan dan saya hari ini udah ada 40 juta di kantong saya dari beberapa teman alumni yang sudah nyumbang. Iya. Saya ketika itu nggak hanya cukup pengen beli Grand Max gitu ya. Mobilnya yang 250 jutaan dan itu tentu mobil baru gitu kan. Dan ketika itu semua sepakat. Yang hadir alumni dari berbagai angkatan siap mewujudkan itu. Dan alhamdulillah dari Juli saya sampaikan niat untuk punya ambulan itu, November terkumpul 280 jutaan. Berarti jangka waktu untuk 5 bulan. 5 bulan berarti. 5 bulan dari berbagai angkatan. Oke. Jadi 2024 di bulan Desember kita rilis, kita launching di sekolah bersamaan dengan peresmian SMP. Pak Surya sudah merehab sekolah gitu ya, renovasi bagus, lalu berbarengan kita, bahkan Pak Bupati hadir, Ibu Bupati hadir, sekolah seluruhnya juga saya minta Kabupaten Kuningan diundang, kita sampaikan kepala desa, ini adalah sebagai bukti pengabdian kami Ikatan Alumni kepada masyarakat. Ini sebagai legacy yang kedua, pertama adalah masjid. Buat alma mater kami. Sekarang ini juga ambulan. Ambulan ini diperuntukkan buat sekolah, siswa-siswi kalau ada yang sakit segala macam juga untuk masyarakat di 2 kecamatan. Mangga saya bilang pakai gitu. Operasional kami tanggung. Kami gratiskan gitu.
Dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Setiap sebulan tuh bisa melayani 15 orang lah. Oke, Gitu. oke, oke. Termasuk ini Pak, yang kemarin juga katanya IKSP Sangi banyak apa ya, alumni yang berceceran di berbagai bidang kan Pak. Ya. Kayak di politisi kan, kayak di birokrasi, pengusaha. Bahkan kemarin juga Rofiah yang sekarang tampil di Dangdut Academy juga alumni Sangi ya Pak. Ya, dia Nah, alumni. itu support dari IKSP Sangi gimana nih Pak? Ya, untuk Rofiah jelas kami kemarin sudah mewujudkan dari Ikatan Alumni memberikan bantuan dalam bentuk konkret ya untuk transport keluarga inti ke Jakarta. Jadi sebelumnya saya minta kepada pengurus untuk menjajaki apa yang dibutuhkan, lalu mereka membawa kabar bahwa pihak keluarga setiap minggu ketika Rofiah tampil butuh transport ke Jakarta, berangkat pagi mungkin nanti malam selesai pulang. Maka dihitunglah berapa sih kebutuhannya, 1,5 juta itu untuk tol, karena mobil udah ada yang minjemin, gitu. Maka kami untuk setiap kali ke Jakarta selama 1 bulan 4 kali itu kita berikan. Jadi setiap mau berangkat ke Jakarta kita kasih 1,5 juta sebagai awalan ya. Kemarin juga ketika ada nobar di Cipetir, karena untuk virtual gift gitu ya, panitia ya udah kita tambahin 500.000. Dan insya Allah nanti kalau Rofiah masuk ke 10 besar gitu ya, kami sudah ada dengan ngobrol-ngobrol dengan sesama alumni, kita tentu akan support juga datang ke Indosiar, bahkan juga saya akan open donasi gitu ya untuk keperluan, yaitu tadi karena keluarga kan harus hadir di sana kan membutuhkan biaya. Gitu. Itu sebagai bentuk konkretnya ya. Dari IKSP Sangi ya Pak? Ya, tadi terkait dengan masalah fun bike ya. Jadi fun bike juga memang itu bagian dari program kami gitu ya. Dan alhamdulillah sampai 4.000 kemarin pesertanya 10 Jawa. Gitu. Bahkan ada yang dari Banyuwangi selama kurang lebih 15 hari dia goes dari Banyuwangi untuk mengikuti fun bike kita. Ya. Maka kita sampaikan bahwa kalau Bapak selama proses di jalan dari Banyuwangi sampai datang ke Kuningan ini, setiap dia di Polres dia selfie. Bahwa dia misalnya di Polres Tegal, di Brebes gitu kan, atau selama dari Jawa Timur itu kan. Nah itu sebagai bukti bahwa Bapak benar-benar ngegoes gitu, dan itu benar. Sehingga pada saat hari H-nya kita berikan hadiah langsung, kita kasih televisi. Ada alumni juga yang alumni, kalau yang dari Maluku tuh alumni IKSP Sangi ya, yang dia mendapatkan penugasan di Maluku gitu kan. Nah dia dengar kita mau ada fun bike, dia hadir. Gitu. Dan itu alhamdulillah hadiahnya mobil ya. Hadiahnya mobil, ada televisi, ada motor, ada sepeda, ada kulkas gitu ya. Jadi kita dari biaya yang dikeluarkan itu 340 jutaan lah total biayanya tuh. Dan kita mendapatkan dari penjualan tiket gitu kan, dari sponsor itu 420 jutaan. Jadi kita masih surplus 75 jutaan untuk agenda selanjutnya ya artinya dapat dari kegiatan fun bike kemarin itu dapat income. Nah saya berpikir ini sesuatu yang menarik kan gitu ya. Dan insya Allah saya dengan beberapa pengurus sudah merencanakan kita di 2027 akan mengadakan lagi fun bike gitu ya. Tentu komunitas fun sepeda ini di Pulau Jawa sangat senang. Menurut pengakuan mereka bahwa mereka mengikuti fun bike di berbagai kabupaten, IKSP Sangi lah yang terbaik. Dan mereka nagih sekarang tuh, minta minta diadakan lagi. Kemungkinan bakal ada lagi Pak. Insya Allah. Bahkan mungkin ya tetap hadiahnya kita akan adakan hadiah mobil. Mungkin kalau hadiahnya kemarin motor ya Pak? Apa? Mobil ya? Mobil, cuman memang mobil bekas ya. Tapi kan memang ini kan berdasarkan informasi dan masukan dari komunitas seperti itulah gitu. Pak, ini prestasinya luar biasa juga ya. Ya. Soalnya waktu
Icu masih sekolah SMP kan. Kebetulan Icu kan alumni juga kan. Iya. Icu alumni 2000 berapa ya? 15 kalau nggak salah 15 masuk 18 udah lulus lah gitu. Nah, itu kan bangunan itu kan nggak semewah sekarang Pak gitu. Betul, itu bantuan Itu dari salah satunya kontribusi dari alumni juga ya Pak. Hadirnya IKAS Pensangi lah kayak misalkan tadi masjid terus ya kalau masjid bangunan betul. yang lain itu. Kalau sekolah sih memang bangunan kan memang juga ada bantuan. Seingat saya pernah 3 lokal gitu ya. Itu dari PKB gitu kan. Iya. Ya. Lalu mungkin Pak Surya selama memimpin kan juga punya usaha-usaha yang bagus lah. Sehingga kemarin rehabnya termasuk bagus sekali gitu Iya, ya. iya. Gitu. Berarti yang sekarang jadi kepala sekolah udah nggak pusing lagi ya Pak? Ya, tinggal Ngurusin soal pembangunan tinggal karena gimana caranya sudah menjalankan kan? menjalankan betul. Jadi nggak pusing lah, kan ada IKAS Pensangi kan yang selalu ada kan gitu Pak. Ya. Tapi menurut Pak Ketum nih Pak, kurangnya IKAS Pensangi itu di aspek mana sih Pak? Ya sekarang yang saya merasakan gitu ya. Ini dari alumni-alumni yang masih muda-muda terus terang Kayak itu kan. itu saya prihatin gitu Iya. aja. Justru yang senior-senior yang tua-tua itu yang justru antusias ya Pak. Antusias dan mendukung kita gitu. Sebetulnya kalau dia lulusnya di tahun 2002 ke sini kan udah produktif gitu ya. Gitu. Nah, ini seharusnya yang muda-muda, ayolah saya melalui podcast ini ketika para alumni yang dari SMP Lebakwangi mendengar gitu ya, tolonglah gitu, aktif gitu ya kontribusinya karena ini saatnya kita mengabdi lah. Ketika kita sudah berhasil, kita punya penghasilan produktif gitu ya, gitu kan. Yuk kita sama-sama berbuat sesuatu, meninggalkan sebuah warisan yang baik gitu kan. Buat masyarakat gitu. Kaderisasi ya Pak. Ya, kaderisasinya betul. Kami ini kan udah yang udah pada angkatan-angkatan yang senior-senior kan mungkin secara produktivitas juga sudah kurang ya Pak. Udah berkurang lah gitu. Udah pada pensiun kan. Iya. Itu otomatis kan berkurang juga gitu. Nah, ini saya kepengen kepada yang muda-muda yang sekarang memang belum tahu tentang IKA, ayo gitu. Kita besarkan IKA alumni IKAS Pensangi ini. Ada isu yang menarik juga nih Pak. Ini kan Bapak juga selain aktif di IKAS Pensangi, terus kemudian memberikan inovasi untuk masyarakat pengabdian, kan Pak. Katanya ada isu mau nyalon nih Pak. Oh iya. Caleg gitu kan, nyalon caleg gitu Pak. Itu benar Pak itu isu itu? Ya insya Allah. Ya insya Allah saya kan sekarang artinya sudah pensiun ya. Iya. Lalu saya berpikir pensiun tidak berarti saya harus berhenti. Gitu kan. Dari saya punya pengalaman gitu kan. Saya ingin berkontribusi kalau Allah menakdirkan saya jadi anggota dewan di Kuningan. Saya ingin berkontribusi membangun Kuningan gitu loh. Dari mau ngambil kendaraan partai mana nih Pak? Insya Allah di Partai Kebangkitan Bangsa. Enggak tertarik dengan partai yang lain Pak, kayak PDI, Gerindra, atau partai-partai yang lain lah gitu. Kenapa sih bisa menarik PKB gitu? PKB saya melihat ya partai di Kuningan yang memang dia punya prestasinya bagus ya. Karena dari pemilu ke pemilu naik terus gitu. Itu kan bagi saya sebuah prestasi yang luar biasa. Gitu. Lalu PKB kan juga solid gitu ya di basisnya itu loh. Nah ini saya tertarik gitu kan, dan memang yang pertama ngajak diskusi itu dari PKB ke saya gitu ya. Pak Ujang sebagai ketua DPC PKB, berkali-kali beliau mengadakan pertemuan dengan saya dan beliau menawarkan gitu ya. Tapi kalau misalkan nih ada Pak, andaikan Bapak juga ditawari oleh partai lain nih, dan lebih income untuk Bapaknya lebih jelas gitu dibanding PKB, itu gimana Pak? Tetap PKB Pak? Tetap PKB. Saya orangnya komit ya kalau udah ya seperti menjalankan organisasi IKAS Pensangi. Ketika saya mendapatkan amanah, saya bismillah gitu, lanjut dan ingin yang terbaik gitu. Kalau terpilih apa Pak yang akan Bapak ubah nih? Karena kan rata-rata gini Pak, setiap kampanye itu kita akan
mengawal aspirasi masyarakat dan sebagainya lah gitu kan. Tapi ketika masuk sistem tuh Pak, udah we kamu bawa gitu teh Pak. Nah itu Bapak akan masuk ke ranah itu atau apa yang akan diubah gitu dari sistem di Dewan ini? Ya tentu kita harus mengedepankan kepada apa ya, kalau mungkin dari sisi ekonomi misalnya, bagaimana kita membuat pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat gitu Oke. didorong. Tentu harus juga untuk pertumbuhan ekonomi di Kuningan tentu ada investasi gitu kan. Nah, investasi harus dipermudah oleh pemerintah daerah karena Iya, tidak iya. ada jalan lain kan gitu. Sementara untuk pendapatan daerahnya sangat kecil gitu Kuningan ini kan. Maka dia harus membuka selebar-lebarnya gitu. Investasi itu ya Pak? Investasi itu. Tidak ada jalan lain. Nah, Oke. Kuningan kan ada zona barat, zona timur. Oke. Kita petakan aja gitu. Nanti kita diskusi dengan eksekutif gitu. Jadi harus membuat blueprint Kuningan dalam 5 tahun ke depan mau ngapain kan gitu. Iya, iya. Apa skala prioritasnya? Gitu. Nah, kalau zona barat misalnya udah pariwisata. Bagaimana pariwisata ini terintegrasi? Gitu kan. Terintegrasi gimana nih Pak? Terintegrasi antara dengan dunia pariwisata dengan dunia pertaniannya. Pertanian ini harus mendukung. Jadi ketika orang datang ke Kuningan tidak hanya nginep atau menikmati pemandangan Gunung Ciremai gitu kan, atau hanya mandi air anget gitu. Tapi hasil taniannya juga hasil taninya juga diserap, dibawa orang menjadi oleh-oleh yang sekarang betul udah ada Kuningan ada tape ketan gitu ya. Iya, iya. Tapi kan sebetulnya tidak hanya tape ketan, masih banyak yang harus dieksplor gitu loh. Nah ini harus dipetakan kekuatan-kekuatan potensinya ya, potensi sumber-sumber untuk bisa mendukung ini, bisa penghasilan, pertanian, keunggulannya itu harus itu. Gitu. Nah ini otomatis UMKM-nya juga harus bergerak. Nah ini akan semua. Nah sehingga ketika ini tumbuh, maka otomatis masyarakat kan punya penghasilan. Dengan punya penghasilan dia akan punya daya beli. Iya, benar. Otomatis bergulir tuh. Simpel sih sebetulnya. Iya, iya. Gitu kan. Dalam arti maksudnya simpel untuk menjadi ekonomi berputar tuh ketika masyarakat punya daya beli, masyarakat punya uang. Oke. Artinya memang tujuan atau Bapak mendorong hal itu ya ketika masuk di Dewan ya Pak? Iya, ya tentu dengan peraturan daerahnya ya juga harus peraturan daerah yang memang bisa membangkitkan, menumbuhkan gitu kan. Semua daya kekuatan masyarakat segala macam kan peraturan daerah harus berpihak juga. Iya. Yang sangat rasional lah gitu loh. Peraturan-peraturan itu, dan itu harus peraturan-peraturan itu harus dimengerti dan dipahami oleh seluruh komponen yaitu atau para pemangku pejabat dari mulai dinas sampai ke desa, kepala desa harus paham betul peraturan daerah itu, karena itu sebagai acuan. Betul. Ketika dia mengambil kebijakan tuh gitu. Ya, tapi optimis Pak di PKB. Insya Allah. Komitmen. Insya Allah komitmen. Jadi kita kawal gitu kan. Nah, jadi terutama fungsi pengawasan. Jujur aja, orang tuh di mana-mana ya kelemahan tuh ketika eksekusi. Dan pengawasannya yang lemah. Jadi ketika ada satu program dia mau membangun sebuah proyek apa gitu kan, harus di challenge, nggak bisa. Harus di challenge gitu loh. Lalu setelah jalan harus dibuktikan udah sampai di mana. Proyek-proyek yang memang dianggarkan atau diajukan oleh misalnya oleh desa, oleh kecamatan gitu. Ini fungsi-fungsi pengawasan harus jalan. Tetap komitmen ya Pak, karena kan gini Pak, politisi itu kan sekarang A pilihan itu, besoknya B gitu, atau 5 menit kemudian B. Iya. Dinamis tuh Pak gitu. Berarti Bapak mah komitmen artinya gitu. Insya Allah. Karena niat saya kan mencalonkan untuk jadi anggota dewan, saya ingin memberikan kontribusi, ingin punya legacy. Iya. Gitu loh. Sebagai putra daerah, selama ini di kota gitu ya. Ya saya pulang ke Kuningan, maaf ya, memang sudah ada perubahan. Tapi kalau Kuningan pengen naik kelas ya tentu harus ada perubahan yang sangat mendasar. Mentalnya harus siap semua. Gitu. Jadi baru kita Kuningan bisa naik kelas.
Siap. Harus komit lah Harus semua. komit ya. Harus komit semua dan Ah. itu tadi fungsi pengawasannya itu dan eksekusinya harus tepat dan tentu ketika pemerintah daerah akan mengadakan sebuah kegiatan atau proyek atau apapun itu program, ya jangan lupa dunia kampus harus diajak. Oh. Harus diajak Gimana? untuk melakukan analisa Oke. gitu. Jangan sampai kita membuat suatu program yang salah gitu loh. Hmm. Kajian gitu, kampus ajak. Coba ya tadi seperti salah satu contoh ada zona barat, zona timur. Hmm. Nah, yang bisa melakukan kajian kan orang-orang kampus. Sebagai bagian daripada independen ya, Pak? Iya. Oh. Jadi orang kampus ya tentu memang tentunya nanti ada biaya. Iya. Ya Pemda kan kampus ayo sama-sama bangun nih gitu. Tolong dibuat di kajian kalau ini apa sih cocoknya kalau segala macam gitu kan. Oke. Nah, jadi atas dasar kajian itulah insya Allah bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Iya. Dan biar kampus juga buat mahasiswa juga bagian media latihan gitu ya, Iya. melakukan sebuah penelitian gitu kan. Oke. Nah, jadi alhamdulillah Iya. IKAS Pensangi dalam Ikatan Alumni SMP Bakwangi dalam perjalanannya 3 tahun sudah bisa menghimpun dana 1.620.000.000. Oke. Dan kita belanjakan dalam berbagai kegiatan 1.500.000.000 sekian. Artinya alhamdulillah gitu ya. IKAS Pensangi sudah berbuat, kita punya ambulan, kita menyantuni, kita ada kegiatan untuk yang masyarakat gitu kan. Oke, terakhir paling Pak ini Pak, closing statement lah untuk yang tadi sudah diobrolkan kan Pak terkait perjalanan IKAS Pensangi ini. Ke depan harapannya gimana sih gitu. Terus katanya juga Bapak akan 2 periode di IKAS Pensangi ya Pak. Ya kan masih panjang kan impian-impian Bapak kan ke depan. Ya kalau memang teman-teman alumni masih memberikan kepercayaan gitu ya. Iya. Ya insya Allah lah. Namun mungkin saya juga bahwa dengan hadirnya ikatan alumni di sekolah ini sangat positif ya. Diharapkan seluruh sekolah level SMP atau SMA yang ada di Kabupaten Kuningan ini ikatan alumni bisa hidup. Dan ini pihak sekolah yang harus menginisiasi karena mereka yang punya data gitu ya. Iya. Tolong dimaksimalkan. Paling tidak membantu minimal kepada alma maternya dan kepada para alumninya, bahkan ya syukur bisa dengan masyarakat berguna. Iya. Gitu. Ini sesuatu yang baik, mudah-mudahan sekolah-sekolah lain bisa meniru IKAS Pensangi. Dan terus terang kayak kemarin Luragung juga sudah kita ada beberapa sekolah yang sudah ini diskusi gitu ya, tertarik dengan program-program IKAS Pensangi. Oke, jadi role model ya berarti. Ya, Pak Bupati sendiri yang menyatakan bahwa IKAS Pensangi adalah role model yang perlu ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Siap. Beliau bahkan negur kepala SMP 1 agar SMP 1 bikin dong IKAS Pensangi. Saya ini alumni, Pak Bupati ngomong begitu di forum. Artinya kan sesuatu yang positif. Iya. Ketika saya launching ambulan itu, saya sengaja memang mengundang seluruh kepala sekolah SMP Kabupaten Kuningan, mengundang seluruh kepala desa yang ada di 2 kecamatan, biar mereka tahu gitu ya. Dan alhamdulillah berhasil SMP Luragung sekarang ngebangun masjid. Dan itu juga dibangun oleh alumni. Bahkan dia untuk anggaran dasar, rumah tangga segala macam, diskusi dengan kita. Ya saya terbuka gitu ya kalau ketika sekolah-sekolah lain yang ingin diskusi, mangga gitu. Ya, Pak, ya. Saya siap untuk diskusi, memberikan sharing ya untuk apa yang sudah kita lakukan selama hampir kurang lebih 4 tahun ini. Ini sudah panjang juga Pak obrolan kita. Iya. Ini kalau kita tuntaskan kayaknya kalau tuntaskan sampai akar obrolan tadi SMS itu Bakwangi ini agak lumayan panjang juga sampai subuh kayaknya ya Pak. Iya. Oke Pak. Ya. Paling gitulah kita obrolkan lah. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol di luar lah gitu. Siap. Oke Sobat Cikal, sudah tidak terasa ini kita ngobrol dengan
Pak Sunarto, Ketum IKA Spensagi, yang tadi sempat ngebahas juga terkait dengan sejarah berdirinya IKA Spensagi, bahkan sekarang juga tadi disebutkan sudah menghasilkan hal yang bermanfaat lah untuk masyarakat, salah satunya ambulans dan event-event yang lainnya gitu. Oke, Sobat Cikal, paling podcastnya sekian. Saya Cupir Mansyah. Jangan lupa di subscribe ya YouTube Cikalpedia. Terima kasih Sobat Cikal, selamat bertemu di podcast selanjutnya.